Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan hal ini, ketika kita tidak menunaikan hak-hak orang-orang dekat kita pada hari kiamat kelak, maka orang banyak yang lari dari kerabat dekatnya. Kata Allah, "Fa idza ja'atis sakha," jika ditiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ayahnya dan ibunya, wa sahibati wa bani, dia akan lari dari istri anaknya. Kenapa dia lari dari mereka? Istri, anak, kakak, adik, ya, ayah, ibu, dia lari, tidak mau ketemu dengan mereka. Di antara tafsiran para salaf, karena dia takut dituntut hak mereka. Karena di dunia dia tidak menunaikan hak mereka, dia kurangi hak mereka. Makanya kadang-kadang kita lalai, kita terkadang perhatian sama orang jauh, sementara hak orang dekat kita lalaikan. Hak anak-anak, hak istri, hak suami, hak orang tua, hak kakak dan adik. Tidak tunaikan hak mereka. Mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Hati-hati. Apalagi sudah bicara masalah dagang, kita nipu orang, kita nggak tunaikan haknya. Apalagi bos dengan pegawai, betapa banyak pembantu tidak ditunaikan haknya. Sudah waktunya gajian tidak digaji, disuruh kerja terus, gajinya dikurangi. Dan banyak hal. Ya. Kalau pembantu melakukan kesalahan, tanpa sengaja memecahkan ini, dipotong gajinya, padahal dia sudah bekerja setengah mati. Dan tidak boleh kalau pembantu sudah bekerja setengah mati dan tidak ada kesalahan dari kelalaiannya, maka tidak boleh kita minta dia menanggung kerusakan yang terjadi. Dia sudah bekerja sesuai dengan prosedur, bahkan berlebih-lebihan kita paksa dia kerja, terjadi sesuatu, mungkin piring pecah atau apa rosak, tidak boleh kita suruh minta ganti kecuali karena kelalaiannya. Jangan kurangi hak orang lain, hak supir kita, hak pembantu kita, hak pegawai kita, hati-hati. Ya, hak pegawai kita, masalahnya berat. Makanya dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Salasatun ana khasmuhum yaumil qiyamah." 3 orang yang aku akan menuntutnya, aku menjadi musuhnya pada hari kiamat. Di antaranya rajulun istajara ajiran fastaufa amalahu wa lam yuwaffi ajrahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah berkata, aku akan menjadi musuh bagi 3 orang. Di antaranya seorang lelaki yang mempekerjakan pegawai atau pekerja dan dia sudah mengerjakan sesuai dengan tugasnya, kemudian tidak ditunaikan gajinya. Waliyadzubillah. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Zalim. Nah, berkaitan dengan hak manusia ada 2. Ada hak berkaitan dengan harta, jangan kita kurangi, dan ada hak berkaitan dengan harga diri. Hati-hati. Ini juga berkaitan dengan para dai. Ketika kita misalnya menilai seseorang, maka hendaknya kita menilai dengan benar, harus adil. Tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam menilai. Jangankan sesama muslim. Bisa jadi seorang lihat buku, oh ini buku apa ini? Padahal dia tahu bukunya bagus, cuma ada kekurangan-kekurangan, wajarlah. Buku tidak ada yang sempurna. Maka dia harus nilai dengan sesuai dengan penilaian yang baik, yang adil. Sisi baiknya, sisi kurangnya ini ya. Jangankan kepada sama muslim, kepada orang kafir kita harus adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa." Jangan sampai kebencianmu kepada seorang kafir menjadikan engkau tidak adil kepadanya. Anda benci sama orang kafir, tapi kalau dia dalam hal ini benar, kita tidak boleh mengurangi haknya. Tidak boleh kita jatuhkan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak boleh. Meskipun dia kafir. Jangan mentang-mentang dia kafir, kita habisi sehabis-habisnya. Sehingga hak dia tidak, kata Allah larang. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mengantarkanmu ala alla ta'dilu, kau tidak adil dalam berucap, tidak adil dalam bersikap. Maka waspada, ya, kita bersikap adil. Apalagi kalau sama musuh saja kita disuruh bersikap adil, apalagi sesama kaum muslimin. Betapa sebagian orang licik ketika dalam mengkritik, licik. Dia menggambarkan opini yang tidak benar. Ya. Kita sebagian dai sunnah digambarkan dengan opini yang sangat tidak benar. Sengaja orang itu licik. Ya. Ketika menggambarkan tanda dai sunnah ini suka mengkafirkan, suka begini, wah ngeri dia. Dia tahu kita tidak begitu, tapi dia licik. Ini kurang ajar ini orang. Tapi ya sudahlah, ada Allah. Ada Allah yang akan mengaturnya. Kalau sama orang kafir tidak boleh tidak adil, bicara yang sesungguhnya, bagaimana dengan kita sama muslim? Kita dicap Wahabi, kita juga muslim. Tidak boleh kita ada ahlul bidah, kita nggak suka, kita bohong tentang dirinya, orang itu begini-begini. Padahal nggak begitu, nggak boleh ya ikhwan. Dan orang bikin sama kita nggak ada masalah. Kita akan tuntut hak kita di akhirat. Tapi kita tidak boleh sama orang lain. Misalnya kita tidak sesuai dengan manhajnya, kemudian kita jatuhkan dia, tidak sesuai dengan yang hakikat, kita bohong tentang dia, menggambarkan opini yang tidak benar tentang dia, tidak boleh. Namanya kita mengurangi haknya. Wala tabkhasun nas asya'ahum, enggak boleh. Enggak boleh.
Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian budak suatu kaum buat kau tidak adil, enggak boleh. I'dilu, adilah. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, kita kalau lihat di YouTube betapa banyak ya. Sudah dicerca, dicela, tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ya kalau mereka mengkritik sesuai dengan kenyataan berbeda enggak ada masalah, tapi kalau kan ditambah-tambahin, digambarkan yang tidak dibuat opini yang tidak benar, maka ada Tuhan. Jangan khawatir, semua tercatat. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Baik, jadi usahakan ikhwan dan akhwat ketika kita hidup dalam kehidupan di atas muka bumi ini jangan kita kurangi hak-hak orang lain ya. Jangan kita hak orang lain, terutama hak orang terdekat, orang tua kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita, pekerja kita, bos kita, jangan kurangi. Karena sifat manusia pada dasarnya senang menuntut haknya, lupa dengan hak orang lain. Senang menuntut haknya, lupa dengan kewajibannya. Jangan ya. Kita sebagai rakyat, sebagai penguasa, masing-masing punya hak dan kewajiban. Jangan hanya sekedar pandai menuntut hak, lupa dengan kewajiban. Kewajiban penguasa terhadap rakyat dikerjakan, kewajiban rakyat terhadap penguasa harus dikerjakan. Kewajiban bos terhadap pegawai dikerjakan, kewajiban pegawai terhadap bos ditunaikan.